Di awal episode, kita diperlihatkan karakter utama kita yaitu Lin Xuan. Ia mengenakan jubah biru, berdiri di tengah bangunan kuno bernuansa sekte. Semuanya terlihat asing, namun semakin lama dipandang, semakin terasa familiar. Ini adalah kamar murid sekte luar. Tepat seperti di awal permainan yang dulu sering ia mainkan. Jangan-jangan aku masuk ke dunia game, pikirnya. Di kehidupan sebelumnya, Lin Xuan adalah pemain puncak di game Eternal Life. Akunnya mencapai tingkat tertinggi, bergelar Supreme Immortal Emperor. Tinjunya mampu menghancurkan bintang. Telapak tangan bisa menekan matahari dan bulan. Ia bahkan menjadi orang pertama yang menyentuh wilayah di atas alam immortal. Namun tepat setelah logout, ia tersengat listrik dan pingsan. Saat membuka mata kembali, dunia ini sudah berganti. Lin Xuan segera menenangkan diri. Sebagai yatim piatu, hidup di dunia manapun tetap harus dijalani sendiri. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, wajah itu masih miliknya, nyata, bukan tubuh orang lain. Tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar. Ding, Max Level Immortal Emperor Account sedang diaktifkan. Persentase meningkat perlahan, 1%, 30%, 70%, hingga akhirnya mencapai 100%. Sebuah panel muncul di hadapannya. Nama, Lin Xuan. Ras, manusia. Title, Supreme Immortal Emperor. Identitas, murid sekte luar sekte 9 langit. Kultivasi, Key Refining tingkat 3. Judul itu Supreme Immortal Emperor adalah gelar langka yang hanya pernah ia raih di dalam game. Apakah ini dunia game? Tanyanya. Jawabannya membuat napasnya tertahan. Dunia ini nyata, terbentuk dari game Eternal Life, dan hanya ada satu pemain, dirinya. Lalu, semua data akunku masih ada, semuanya. Mata Lin Xuan langsung berbinar. Akun itu menyimpan teknik, pil, dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia mengingat dengan jelas lokasi harta karun, tumbuhan roh, serta bencana yang akan menimpa sekte 9 langit di masa depan. Dunia ini dikenal sebagai benua Tiangshuan, wilayah luas yang dihuni banyak ras. Dahulu manusia hanyalah mangsa, namun para kaisar manusia bangkit dan menciptakan tanah suci, sekta, serta dinasti yang mampu menyaingi ras iblis dan monster. Apakah ada hadiah pemula? Tanya Lin Xuan. Sebuah peti harta muncul di hadapannya, dihiasi naga dan phoenix, memancarkan aura luar biasa. Buka, cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Ding, pil tingkat 9, 9 Aperture Primordial Golden Pill. Teknik tingkat 9, Creation Dragon Body. Pil emas itu muncul di tangannya, berdenyut seperti jantung hidup, memancarkan energi spiritual murni, tanpa metode berbahaya, sistem langsung mengaktifkannya. Sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi manis mengalir di tenggorokan. Sementara kotoran hitam keluar dari pori-porinya. Lin Xuan menutup hidung. Jadi ini, tanda naik level. Dan sejak saat itu, perjalanan Immortal Emperor yang memulai ulang dari tingkat paling dasar pun dimulai. Ascending 6 langit berturut-turut, hadiah luar biasa. Lin Xuan segera mengambil air dan membersihkan tubuhnya dari kotoran hitam yang menempel. Setelah semua itu tersapu bersih, kulitnya tampak halus seperti kulit bayi, berkilau lembut seperti giok. Auranya berubah drastis, seolah ia benar-benar terlahir kembali. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih tinggi, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Perasaan ini jelas berbeda. Tanpa ragu, Lin Xuan memusatkan pikirannya pada Creation Dragon Body. Dalam sekejap, sebuah rune emas muncul di hadapannya. Seakan-akan ribuan naga ilahi meraung ke langit, menekan jiwa siapapun yang merasakannya. Suara lantunan kuno bergema di telinganya, berat dan agung, seperti lonceng surgawi yang berdentang di dalam pikiran. Tubuh manusia memiliki puluhan triliun sel. Setiap sel yang terbangun mampu memberikan kekuatan seekor ular raksasa. 81 sel yang terbangun menandai tingkat pertama Creation Dragon Body. 881 sel menandai tingkat kedua. 8.881 sel adalah tingkat ketiga. Hingga pada tingkat ke-9, ratusan juta sel terbangun. Cukup untuk menghancurkan bintang dengan satu pukulan dan membunuh ahli alam keabadian hanya dengan tinju. Lin Xuan pernah mencapai tahap ini di kehidupan sebelumnya. Karena itu pula ia memperoleh gelar Supreme Immortal Emperor. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, nasib sudah lebih dulu menariknya ke dunia ini.
Apakah ingin mempelajari Creation Dragon Body? Ya, begitu jawabannya keluar, rune misterius itu langsung terurai menjadi partikel-partikel rumit dan menyatu ke dalam tulang serta dagingnya. Pada saat yang sama, Nine Aperture Primordial Golden Pill di dalam tubuhnya melepaskan kekuatan obat yang dahsyat. Gelombang energi menghantam tubuhnya tanpa henti, memancarkan cahaya ilahi dari setiap pori. Salah satu sel di tubuhnya bergetar. Sel itu melahap kekuatan obat dan energi spiritual di sekitarnya, membentuk pusaran besar seperti lubang tanpa dasar. Perlahan, sel tersebut terbangun, getaran semakin kuat, raungan rendah terdengar. Sel itu berubah menjadi python dragon bersisik hitam, mengaum ke angkasa dan menstabilkan auranya. Tak lama kemudian, 9 sel di sekitarnya ikut bergetar dan melahirkan 9 benih python dragon yang segera berevolusi. Tanah dalam radius beberapa meter bergetar. Semua makhluk hidup di sekitar tanpa sadar berlutut ketakutan. Tulang Lin Xuan berbunyi berderak, kekuatan besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Satu python dragon saja sudah setara 10.000 jin. Bahkan murid jenius dengan dukungan tanah suci pun jarang bisa mencapai kekuatan seperti ini. Dan itu baru permulaan. Didukung oleh pil tingkat 9 dan teknik naga penciptaan. Kultivasinya melonjak tanpa henti. Level keempat Key Refining, level kelima, level keenam, level ketujuh, level kedelapan, hingga langsung mencapai tingkat ke-10. Hadiah demi hadiah muncul silih berganti, cincin penyimpanan senjata ilahi, teknik kehancuran gunung, teknik menelan segalanya, teknik kehampaan, hingga teknik penyamaran napas tingkat tertinggi. Lin Xuan tersenyum lebar. Keberuntungan ini bahkan melebihi perkiraannya. Dengan satu pikiran, seluruh teknik itu terukir dalam benaknya. Meski kepalanya sempat berdenyut, semua kekuatan itu kini benar-benar menjadi miliknya. Ia mengenakan cincin penyimpanan dan kemudian mengeluarkan susu roh 10.000 tahun, cairan. Putih itu adalah hasil pemadatan puluhan ribu tahun energi langit dan bumi. Jika ini kutelan, kultivasiku akan benar-benar sempurna. Tanpa ragu, Lin Xuan mengaktifkan Great Devouring Technique. Dalam sekejap, susu roh itu lenyap, berubah menjadi cahaya energi yang jinak dan menyebar ke seluruh tubuhnya. 20 sel di tubuhnya mulai membentuk benih python dragon, berkilau seperti matahari kecil. Raungan mengguncang dari dalam tubuhnya. 20 naga bangkit bersamaan, dan jalan menuju langit yang lebih tinggi. Baru saja dibuka, di dalam tubuh Lin Xuan, naga piton yang terbentuk dari 30 partikel sel meraung ke angkasa. Dari pusatnya, gelombang energi putih menyebar, mengguncang udara dan menimbulkan pusaran debu yang terlihat jelas. Aku memang belum mencapai penyempurnaan tingkat ke-10 Key Refining, gumam Lin Xuan pelan, tapi kekuatan ini sudah cukup untuk beradu dengan Cultivator Foundation Establishment. Dengan kekuatan 300.000 jin, Lin Xuan yakin bahkan Putra Suci Foundation Establishment pun tak akan mudah berdiri setelah menerima satu pukulan. Setelah beberapa saat, ia mengaktifkan teknik penyembunyian, menekan aura buasnya hingga nyaris tak terasa. Ia menghembuskan napas panjang. Kabut putih mengalir keluar, memanjang beberapa meter hingga menyentuh dinding sebelum perlahan menghilang. Sudah waktunya cari sumber daya. Begitu pikirannya bergerak, tubuhnya melesat keluar dari ruangan. Dengan teknik Void Agung, ia melompat ke udara, melesat seperti peluru meriam dan menghilang di antara pegunungan. Dengan dentuman keras, kini, benua Tiangshuan terbagi menjadi 8 wilayah besar. Di luar itu terdapat tanah terlarang yang bahkan para ahli enggan mendekat. Umat manusia menetap di benua timur, dengan 4 tanah suci, 4 dinasti, dan 4 sekte besar sebagai benteng pertahanan dari ras asing. Tanah suci 9 langit berdiri di ujung utara benua timur, berbatasan langsung dengan benua utara. Tempat ini menjadi garis depan melawan invasi ras iblis. Di dalam tanah suci, para murid terbagi jelas murid kasar, murid luar, murid dalam, murid inti, dan putra-putri suci. Lin Xuan, sebagai murid luar, langsung menuju aula misi. Bangunan megah itu berdiri di sisi gunung berbentuk pedang raksasa. Murid lalu lalang tanpa henti. Murid tingkat rendah harus menyelesaikan misi demi mendapatkan poin kontribusi. Tanpa itu, kultivasi hanyalah angan-angan. Lin Xuan langsung menuju meja penerimaan misi. Misi dari Tetua Wang, puncak api ilahi,
ucap murid perempuan penjaga meja. Mencari teratai putih daun hijau, satu tanaman, 20 poin kontribusi. Ia menatap Lin Xuan ragu. Misi ini tidak mudah. Kamu yakin? Yakin, jawab Lin Xuan singkat. Waktu misi 1 tahun 2 bulan. Gagal berarti potongan poin. Bisik-bisik segera terdengar di sekitar. Murid luar ambil misi itu. Cari mati. Teratai tingkat 2 selalu dijaga binatang roh. Dia pikir dirinya siapa? Seorang gadis tinggi anggun memperhatikan punggung Lin Xuan yang pergi. Keraguan muncul di matanya. Ia masuk sekte bersamaan dengannya. Tapi pria itu terasa berbeda sekarang. Lin Xuan mengabaikan semua pandangan itu. Dalam ingatannya, di padang utara terdapat lembah penuh teratai putih daun hijau, namun tujuan utamanya bukan itu. Ia mengincar kunci gudang harta Kaisar Underworld Utara, tersembunyi di Kota 9, naga kota penjaga yang kelak akan hancur oleh kerusuhan monster. Selama mendapatkan peta gudang itu, seluruh warisan Kaisar Underworld Utara akan menjadi miliknya. Di luar aula, Lin Xuan menerima seekor bangau abu-abu burung roh tingkat 1. Tak bisa bertarung, tapi kecepatannya nyaris setara kultivator Foundation Establishment. Dalam 2 jam, ia telah menempuh puluhan ribu mil dan tiba di pegunungan Padang Utara dari udara. Pegunungan itu tampak seperti naga raksasa yang meringkuk sunyi, liar, dan berbahaya. Di pinggiran luar pegunungan, 3 pria dan 1 wanita bergerak hati-hati. Kak Feng, kita sebaiknya mundur, ujar salah satu dengan wajah pucat. Kalau ketemu Monster Foundation Establishment, takut apa? Bentak Kak Feng sambil menggenggam jimat api merah. Ini baru pinggiran. Belum selesai kalimatnya. Tanah runtuh. Mulut raksasa penuh taring menyembur dari bawah, menelan Kak Feng seketika. Braaak. Seekor naga tanah iblis muncul, menertawakan mangsanya dengan raungan rendah. Dalam sekejap, keempatnya disapu dan ditelan. Jeritan mereka terputus begitu saja. Saat monster itu hendak pergi, aura mengerikan turun dari langit. Ia menoleh. Sosok manusia jatuh perlahan dari udara. Tekanan mengerikan membekukan sekitarnya. Rasa takut menelan sang naga tanah sepenuhnya. Lin Xuan melompat turun langsung dari bangau abu-abu. Di udara, pandangannya terkunci pada naga tanah di bawah. Tinju dilayangkan. Satu pukulan dari udara kekuatan ratusan ribu jin meraung seperti tsunami. Pusaran putih menyelimuti kepalan tangannya, jatuh menghantam bumi bak meteor. Angin tiba lebih dulu daripada tinju. Tekanan mengerikan menyelimuti naga tanah. Retakan menyebar di seluruh tubuhnya. Mata merahnya dipenuhi ketakutan lalu, dalam sekejap, tubuh raksasa itu pecah seperti vas kaca. Meledak menjadi hujan darah merah yang memercik ke segala arah. Di tengah hujan darah, Lin Xuan meraih inti iblisnya. Ledakan terdengar di bawah kakinya. Tanah retak seperti jaring laba-laba. Memanfaatkan daya pantul, tubuh Lin Xuan melesat seperti anak panah, meninggalkan bayangan sisa dan menghilang ke dalam hutan. Setengah jam kemudian, raungan serigala menggema di antara puncak gunung, panjang dan menyayat, seperti ratapan di lembah kosong. Di hutan lebat, puluhan serigala abu-abu setinggi 3 meter berlarian panik. Mata mereka sebesar lonceng tembaga, dipenuhi ketakutan, melarikan diri seolah dikejar mimpi buruk. Jika ada kultivator lain melihat ini, mereka pasti tak akan percaya. Kawanan serigala abu-abu adalah salah satu kekuatan terkuat di pinggiran padang utara. Mereka selalu bergerak, berkelompok, bahkan Monster Foundation Establishment pun enggan berurusan dengan mereka. Namun kini, mereka diburu. Sebuah sosok melesat di belakang kawanan itu, secepat bayangan. Setiap kilatan, satu serigala tahap key refining hancur oleh tinju besi Lin Xuan. Hewan ke-34. Satu pukulan terakhir menghancurkan serigala menjadi daging cincang. Lin Xuan meraih inti iblisnya. Ia mengeluarkan puluhan inti iblis dari cincin penyimpanan. Great Devouring Technique. 34 inti biru pucat seukuran biji persik hancur, menyatu menjadi cairan energi murni. Kekuatan obatnya mengalir, membangunkan satu partikel sel lagi menambah 10.000 jin kekuatan. Sejak memasuki padang utara, hampir 50 serigala telah dibantai. Beberapa saat kemudian, Lin Xuan bergerak lagi. Setiap langkah meninggalkan bayangan sisa. Serigala-serigala yang tersisa hancur seketika saat dilewati. Setelah menyerap belasan inti lagi, Lin Xuan tiba di sebuah lembah rendah sepanjang ratusan mil. Di sisi timur tebing lembah,
sebuah kolam terhampar. Di sekitarnya tumbuh hamparan teratai putih daun hijau setinggi setengah meter, bergoyang lembut seperti gadis-gadis menari. Lin Xuan melambaikan tangan. Angin kencang menyapu. Seluruh teratai tercabut bersama akarnya dan masuk ke cincin penyimpanan. Sebulan kemudian, di tepi hutan, seekor banteng iblis sisik hijau puncak Ki Refining menginjak makan hitam bergaris, melahap darah dan dagingnya. Mata merah gelapnya waspada. Swish, angin tajam menyapu. Banteng iblis mendongak dan dalam sekejap, sebuah tangan penuh kekuatan menamparnya hingga tewas. Great Devouring Technique. Inti iblis diserap. Sudah waktunya menyingkirkan dia. Dalam sebulan, Lin Xuan telah melahap puluhan ribu monster. 42 sel kembali terbangun total hampir 80. Ia hanya selangkah dari penyempurnaan tahap ke-10 Ki Refining. Kekuatannya melonjak ke 800 ribu jin. Di saat yang sama, hutan di satu sisi hancur. Seekor harimau iblis raksasa setinggi 3 lantai menerjang keluar. Mighty Tiger Demon, Foundation Establishment, tingkat 6. Status, mengamuk. Manusia, makanan. Harimau itu menerkam. Tatapan Lin Xuan menjadi dingin. Ia tersenyum tipis, mengepalkan tangan kanan, dan satu pukulan menghantam keluar. Tekanan dahsyat meledak seperti badai.